Yang terhormat kepada PPSDM Regional Yogyakarta, Dr. Insinyur Haji Suroyo MSI. Yang terhormat Bapak Penguji Dr. Andes R. Firmansyah MN. Yang terhormat Coach Dr. Hajar Muji STU SH MHU. Yang terhormat Mentor Dr. Andes Trimuji Santoso. Saya peserta Laksa Hamidah Angkatan 7 Gelombang 3 nomor absen 10 akan mempresentasikan laporan aktualisasi saya. Laporan aktualisasi judul yang saya ambil adalah peningkatan kemampuan membaca dan menulis peserta didik kelas 2 melalui media gambar bercerita dan ujica di SD Negeri Kertosari 01 Kecamatan Pasru Jambe, Kabupaten Lumajang. Judul ini saya angkat dari isu, yaitu dari segi AKPK. Pertama, aktual. Isu ini benar-benar terjadi di SD Negeri Kertosari 01. Kemudian kelayakan. Isu ini menyangkut anak didik 20 peserta didik. Kemudian problematika, bila isu ini tidak saya atasi akan menyebabkan masalah baru, yaitu proses belajar mengajar akan terlambat. Kemudian kelayakan, dari latar belakang ini maka saya mengangkat isu ini sebagai laporan aktualisasi saya. Isu yang saya angkat adalah tidak lancarnya peserta didik kelas 2 dalam membaca dan menulis. Pendahuluan, latar belakang. Membaca adalah pintu gudang ilmu. Maka dari itu peserta didik sebelum melakukan proses belajar mengajar dibiasakan dilakukan literasi atau membaca. Anak yang sudah bisa membaca akan mudah untuk menerima dan menyerap materi yang disampaikan oleh peserta didik. Tujuan aktualisasi: 1. Memperbaiki membaca dan menulis anak melalui ujica. 2. Membimbing orang tua agar siswa senantiasa diperhatikan dengan selalu mendampingi anak belajar. Yang ketiga, melatih anak dengan pengawasan langsung oleh orang tua dengan pengawasan dalam melakukan UIM belajar. Gambaran lokasi umum. Identitas sekolah: nama SD Negeri Kertosari 1, alamat Dusun Dadapan, Desa Kertosari, Kecamatan Pasru Jambe, Kabupaten Lumajang. Visi sekolah saya: unggul dalam prestasi, beriman dan bertakwa, serta berwawasan lingkungan. Misi sekolah: 1. Meningkatkan profesional guru dan tenaga pendidik. 2. Mengupayakan pembinaan bahasa Indonesia dan bahasa Jawa sebagai bahasa pengantar untuk komunikasi di sekolah. Yang ketiga, meningkatkan administrasi proses belajar mengajar secara tertib dan teratur. Yang keempat, meningkatkan bakat minat siswa melalui kegiatan agama, olahraga, dan seni budaya. Yang kelima, meningkatkan peran serta warga sekolah dalam perilaku hidup bersih dan sehat akan menjadi budaya sekolah. Yang keenam, meningkatkan kinerja tenaga pendidik dan memberikan pelayanan kepada peserta didik dalam masyarakat. Ketujuh, meningkatkan manajemen berbasis sekolah. Dan yang terakhir, misi sekolah meningkatkan partisipasi masyarakat untuk peduli dan menjunjung pendidikan. Tahapan kegiatan. Yang pertama, konsultasi, kemudian membuat buku budija, kemudian membuat media, kemudian pretest, lalu melakukan rapat kali murid, kemudian pelaksanaan dan evaluasi, kemudian menganalisa hasil. Kegiatan pertama, konsultasi dengan kepala sekolah dan mentor
dan kod tentang rencana tindak lanjut aktualisasi. Tahapan kegiatan yang pertama menyiapkan rancangan yang akan dilakukan, kemudian menyampaikan kegiatan yang akan dilakukan, kemudian meminta arahan dan persetujuan, yang terakhir mencatat masukan dan saran yang diberikan oleh mentor, coach, dan kepala sekolah. Di sini gambar dan hasil sudah terpampang sebagai bukti. Yang pertama foto konsultasi, yang kedua foto buku catatan, yang ketiga foto lembar persetujuan aktualisasi. Kegiatan 2, membuat buku budija. Yang pertama, tahapan kegiatannya menyiapkan buku yang akan dibuat, kemudian membuat rencana deskripsi, kemudian yang ketiga membuat kolom paraf pada buku budija. Bukti 1, foto budija, yang kedua foto kolom yang ada dalam budija, yang ketiga foto petunjuk teknis penilaian, dan yang terakhir foto jumlah murid SD Negeri Kertosari 01. Kegiatan yang ketiga, membuat gambar bercerita. Tahapan kegiatan yang pertama, menentukan tema dalam pembuatan gambar. Yang kedua, memilah-milah gambar yang akan dibuat. Yang ketiga, membuat gambar cerita bergambar. Outputnya terlaksana pembuatan media bergambar yang dibuktikan dengan dokumen gambar bercerita. Kegiatan yang keempat, melakukan pretest. Dalam melakukan pretest ini ada 4 tahapan. Yang pertama, menyiapkan kegiatan untuk pretest. Kemudian yang kedua, membuat soal pertanyaan pada lembar pretest. Kemudian yang ketiga, melakukan pretest membaca kepada peserta didik. Yang terakhir, melakukan pretest menulis dengan pendektian 5 kata. Output yang dihasilkan terlaksananya pretest dengan bukti foto yang dilaksanakan di kelas, kemudian dokumen nilai pretest, kemudian foto tulisan anak pada budija, dan yang terakhir video pelaksanaan pretest. Kegiatan yang kelima, melakukan pertemuan dengan orang tua. Dalam melakukan pertemuan dengan orang tua, tahapan yang saya lakukan yang pertama membuat jadwal, kemudian menyiapkan undangan pertemuan dengan orang tua. Yang kedua, menyebarkan undangan lewat WA. Kemudian yang ketiga, menginformasikan kegunaan dan penggunaan buku disiplin membaca kepada orang tua. Output terlaksana pertemuan dengan bukti foto sambutan mentor, foto wali murid, foto sosialisasi budija oleh peserta, foto notulen dan hasil rapat, foto undangan rapat dan daftar hadir, foto budija yang akan dibagi, dan video yang berhubungan dengan rapat. Kegiatan yang ke-6, yaitu melaksanakan kegiatan membaca dan menulis. Dalam tahapan kegiatan ini, yang pertama dilakukan adalah berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas, kemudian menyanyikan lagu wajib, kemudian mengkondisikan kelas menjadi 4 kelompok, kemudian memajang gambar bercerita, kemudian membaca kalimat yang ada dalam gambar bercerita. Tahapan yang berikutnya mendikte peserta didik dan pemberian kalimat pendiktean yang berupa PR. Output atau hasil terlaksananya kegiatan, terbentuknya kelompok dengan bukti foto, kemudian dokumen dan video pelaksanaan. Kegiatan ke-7, evaluasi kegiatan. Tahapan kegiatan, melaksanakan kegiatan evaluasi. Yang kedua, mengumpulkan buku disiplin membaca untuk direkap nilainya. Kemudian yang ketiga, merekap nilai siswa. Yang keempat, menulis nilai deskripsi pada buku disiplin membaca. Yang kelima, melakukan pengontrolan membaca dan menulis dengan cara pemberian PR membaca dan menulis pada lembar kerjanya yang diberi oleh guru untuk dibawa pulang. Output atau hasil: 1. Terlaksananya evaluasi. 2. Terlaksananya pemberian nilai dan terlaksananya pengontrolan. Kegiatan evaluasi ini saya lakukan pada tanggal 16 Maret 2020. Sebagai bukti, yang pertama foto kegiatan evaluasi, foto dokumen paraf,
dan dokumen rekap nilai serta video evaluasi dan PR membaca. Kegiatan yang terakhir yaitu kegiatan analisa hasil kegiatan dan pelaporan aktualisasi. Tahapan kegiatan yang pertama, melakukan pengumpulan data yang ada pada buku disiplin membaca dan menganalisis. Kemudian yang kedua, melakukan pemberian reward. Yang ketiga, mencetak hasil laporan aktualisasi. Output dan hasil terlaksananya pengumpulan data, kemudian terrealisasi laporan kegiatan aktualisasi. Sebagai bukti, foto pengumpulan data dan foto dokumen laporan aktualisasi. Capaian yang saya capai dalam kegiatan laporan aktualisasi. Satu, kegiatan aktualisasi ini saya lakukan mulai tanggal 24 Februari sampai 16 Maret 2020 pada siswa kelas 2 SD Negeri Kertosari 01 Kecamatan Pasru Jambe Kabupaten Lumajang. Capaian kegiatan aktualisasi yang dilaksanakan ialah untuk mengetahui sejauh mana penerapan nilai aneka oleh seorang CPNS di instansi kerja yang bersangkutan. Penerapan aneka telah terlaksana dan pelaksanaan kegiatan peningkatan kemampuan membaca dan menulis yang dilakukan ini berjalan cukup lancar. Hal ini tak lepas dari dukungan mentor kepala sekolah dan guru-guru di SD Negeri Kertosari 01. Analisa dampak bagi individu kalau kegiatan ini tidak dilakukan. Yang pertama, siswa tidak terbiasa untuk melakukan literasi membaca. Yang kedua, siswa tidak akan terbiasa menulis dengan rapi. Yang ketiga, siswa tidak akan suka dengan membaca. Yang keempat, siswa malas untuk menulis, diminta guru untuk mencatat materi. Kemudian yang kelima, membaca siswa tidak sesuai dengan kaidah membaca bahasa Indonesia. Yang berikutnya, siswa sulit mengubah kebiasaan malas membaca menjadi rajin membaca. Kemudian analisa dampak bagi unit kerja bila kegiatan ini tidak dilakukan. Yang pertama, rendahnya kualitas dan nama baik sekolah di masyarakat. Para orang tua enggan untuk menyekolahkan anaknya. Kemudian prestasi sekolah akan menurun. Kesimpulan dan syarat. Dari ke-8 kegiatan tersebut dihasilkan kesimpulan bahwa terjadi perbaikan kemampuan membaca peserta didik kelas 2 SD Negeri Kertosari 01 yang menggunakan media gambar bercerita dan bercerita. Keberhasilan ini dipengaruhi beberapa faktor, yaitu dukungan coach, mentor, kepala sekolah dan kerjasama dengan dewan guru serta kerjasama dengan orang tua peserta didik dalam melakukan kegiatan. Saran, melalui perencanaan ini diharapkan 5 nilai dasar aneka teraktualisasi secara nyata dalam aktivitas kerja guru sehari-hari. Kegiatan pendidik dan pelatihan untuk menginternalisasi nilai-nilai dari ASN ini baik untuk dilaksanakan secara berkelanjutan dalam jangka waktu tertentu. Sekian sampaian dari laporan aktualisasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.